Kami Telegen dengan bicaranya, dan juga kami hormati Bapak Pendeta link nanti kita bagi mana? Robert Sukoi Hanteha dan para tamu undangan yang sekalian. Shalom, selamat sore. Ya, izinkan kami dari Menteri atau Koordinator Agama APBN untuk laporan singkat untuk kegiatan perayaan HUT Injil Masuk juga. Sumber dana yang kami dapat dari sini untuk mengadakan kegiatan itu dari pengurus dan anggota APBN. Kami telah menerima uang sebesar 10 juta dan penggunaan untuk konsumsi sebesar 5 juta, untuk pelayanan sebesar Rp 2 juta, untuk latihan itu kami bagi studio jadi 4 jam bagi 400. Terus waktu latihan ada snack pengeluaran 200, dan waktu latihan drama di asrama itu pengeluaran 300, dan juga kami pakai satu rental pickup itu sebesar Rp 400, dan kami pakai juga ada buat stempel, jadi biayanya 100. Dan tadi juga kami sebelum ke sini ada masak siang, jadi kami bagi 300. Terus pesan kue Rp 180.000. Total pengeluaran 9 juta rupiah, dan sisa saldo yang ada di kami Menteri Agama Pemen 1 juta. Itu laporan singkat dari kami dari Menteri Agama Pemen. Kami waktu kembalikan kepada MC. Angka Romawi ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama, DPO HPM. Dalam hal ini Kakanda Agus Kaluli dengan kasih kami persilakan. tarik tidak bisa kah? Tidak bisa tarik tuh. Shalom. Kamera ini. Shalom. Apa ya? Shalom. Saya minta ulang lagi ya. Saya bilang shalom untuk ini kesal teman yang sambil di sana. Damai di hati. Shalom. Shalom. Tinggi nama Tuhan luar biasa. Saya akan kita naik. Tidak, sambutan itu saya jalan ke sana dulu. Yang pertama-tama secara pribadi dan seluruh anggota PBN sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus luar biasa. Kegiatan hari ini saya melihat saya jadi PBN ya. Minta maaf mungkin gangguan semua pelangi. Kita APBN itu pertama sekali kita dapat situasi begini. Luar biasa, kita tepuk tangan media. Semua pertolongan dari Tuhan. Sejak berjalan organisasi PBN itu kita belum ada kegiatan-kegiatan begini. Yang pertama sekali saya dapat ketika saya hadir di sini, luar biasa. Beliau sementara menjabat Menteri Agama PBN di Timuri, luar biasa. Saya lagi.
tahun 2022 itu beliau dia melakukan kegiatan seperti hal yang sama, tapi tempat yang lain. Dan sekarang ini beliau sudah masuk di dalam bidang Menteri Agama. Luar biasa, kegiatan ini sudah melakukan dengan situasi yang berbeda. Yang saya hormati kepada Presiden FMN, Kimi Telengin, yang saya hormati kepada Bapak Pendeta Robert Sogowo MTA, maaf tidak bersama dengan kami. Yang saya hormati kepada para undangan dan simpatisan seluruh lembaga-lembaga himpunan Makassar, Papua sudah hadir yang saya cintai dan banggakan. Shalom. Wah, saya akan bawa sebutan atas nama mewakili DPO PMN. Sudah diberikan tugas kepada kami. Terima kasih banyak. Dan kami, saya DPO anggota ketiga. Yang ketua saya, sementara beliau ada di Papua. Dan yang kedua sudah bersama dengan kami, ada Kiron. Yang menjadi sebutan saya di sini, tema yang kami ambil adalah krisis kedamaian. Mungkin teman-teman kami dari Duga itu, kalau orang bilang kamu anak dari Duga itu pasti teman-teman yang lain di Duga itu orang pernah bilang apa? Daerah konflik gitu. Daerah yang tidak baik-baik. Nah, itulah kami. Jadi dari momen ini saya mau sampaikan ada beberapa hal. Dan tema saya di sini adalah krisis kedamaian. Kita berbicara krisis kedamaian, kalau kita sekarang kita adakan kegiatan Injil Masuk, sekarang ke usianya ke berapa? Ke 6 tahun ya, 6 tahun. Kedamaian kita berbicara, Injil sudah bawa kedamaian, sudah ada dulu sana. Ketika orang tua sudah menerima Injil, orang tua sudah bangun namanya gereja. Saya kira gereja sudah ada itu di Duga itu pasti ya kedamaian sudah ada. Tetapi begitu berjalan waktu kita melihat sekarang di Duga sekarang itu bukan baik-baik kan kawan. Saya mungkin kawan-kawan yang di luar itu dengar berita dari media dan situasi begini terjadi masalah lain-lain, jadi pasti begitu saja biasa-biasa. Tapi kami anak dari Duga ini besoknya mungkin kita dengar, itu om itu besok om itu di hutan sana sudah dapat dibunuh. Mungkin kata satu datang di kota baru telepon, biasa saja begitu. Besok ini lagi, kamu itu sudah dapat dibunuh di sana. Begini besok lagi kata, daerah kamu di Duga sana sudah mulai konflik. Perang sebentar ya. Besok ini datang lagi. Di sana sudah terjadi perang lagi antara OPM dengan TNI. Jadi saya hari ini bilang di Duga itu bukan baik-baik sekarang, kondisi sekarang. Jadi sekarang kita membutuhkan kedamaian. Oke, kita berbicara kedamaian. Siapa yang mendamaikan kita? Ini menjadi pertanyaan dari teman-teman yang pihak gereja atau pihak pemerintah atau pihak siapa? Ya, jadi saya mau adalah kita diduga lebih baik ke depan. Saya mau generasi hari ini bagaimana? Dan menyambut orang mahasiswa sekarang, generasi Duga sekarang siap mana untuk kita mempersiapkan diri untuk membawa kedamaian itu di daerah Duga. Saya kira kalau hormat pendeta. Kita punya pemerintah sudah ada masuk, gereja sudah ada, orang tua sudah dibangun. Tapi situasi lapangan sana, gereja itu sekarang semua orang tidak masuk. Orang-orang semua datang pergi ke kota semua. Orang tua bangun gereja di sana itu sudah jadi itu terjadi begitu kawan-kawan. Sekarang kita berbicara kedamaian, kawan-kawan, kembali ke kita sekarang.
Jadi tanggung jawabnya kita mahasiswa sekarang kita mau persiapkan. Saya mana mahasiswa juga ya, sudah bersama atau belum untuk membawa perubahan. Jadi saya belajar ketika saya belum ada di sini itu belum ada di sini, saya masih di Papua. Kita mahasiswa juga itu ada organisasi namanya PMNI. Di PMNI itu tahun 2019 di bawah itu sudah bubar. Ini PMNI se-Indonesia ini. Kesatuan mahasiswa juga itu sudah bubar. Sekarang kita berbicara tentang kesatuan. Bagaimana kita bersatu, sedangkan kepaduan kumpulan kita mahasiswa sudah begini. Sekarang kita mau bersatu berbangun juga susah. Orang-orang sekarang di lapangan di sana itu apa? Ini saya Makassar ini. Saya punya adik saya di kota studi beda. Ini adik saya betul. Ketika turun di lapangan sana, adik saya ini dengan saya itu tidak baik-baik. Kita mau kerja apapun, dia rasa saya mau arahkan begini, dia juga mau pilih lain. Itu apalagi adik saya. Apalagi kalau orang dulu harus susah mau bersatu. Nah ini terjadi. Jadi persis begini, bagaimana kita mau menciptakan kedamaian di Duga dengan cara kawan-kawan, kalau saya bilang belum cukup kalau kita punya pengetahuan sejauh mana kita memiliki korup lapangan, saya bilang begini, begini. Sedangkan kan kita belum bersatu, susah. Jadi hari ini saya mau sampaikan adalah kita menciptakan kedamaian. Yang pertama kita harus bersatu. Kesatuan kita disitulah kita melihat situasi yang sebenarnya di mana dan bagaimana kita selesaikan. Jadi terima kasih banyak APBN sudah mengayakan saya bersatu. Yang saya pernah kesan yang saya tidak pernah lupa itu adalah kehidupan kita saya APBN itu. Saya punya uang, ketika orang tua ada kiriman begitu, saya bayar studi sedikitnya. Ketika ada teman-teman lowang-lowang, saya taruh untuk makan bersama. Nah, itu salah satu yang teman-teman tahu. Nah, konsep begini yang bawa juga. Kita masuk dalam kedamaian ini, saya ada 2 poin yang saya berbicara. Yang pertama adalah gereja. Sekarang kita berbicara gereja, sudah bersatu belum? Saya kira gereja sudah tidak baik-baik lagi. Orang pimpinan gereja saja sudah tidak baik-baik. Kita melihat orang tua kita saja, orang sudah masuk pimpinan inti gereja saja, dia tangan sebelah sudah di politik, tangan sebelah di apa Tuhan. Oke, gimana mau percaya bagaimana? Mau membawa jiwa ini, membawa ke surga bagaimana? Sedangkan dia punya perilakunya, ketika besoknya dia bermain politik sampai bicara sampai set, besoknya dia masuk di gereja begini-begini. Gimana di sana tidak percaya itu? Jadi gimana teman-teman dari teman-teman CDP, kalau sekarang generasi sudah banyak datang, harus sekarang ikut PT. Teman-teman, itu teman-teman punya tanggung jawab untuk ke depan. Ini terjadi. Yang kedua, pemerintahan. Sekarang pemerintahan agak susah. Saya mungkin teman-teman tahu, saya ini sebelah ini orang Duga, saya sebelah ini Lani. Jadi ketika saya sama-sama dengan suku Lani bilang ini orang Duga. Besoknya saya sama-sama dengan Duga, orang Duga bilang ini suku Lani. Ini orang Duga bilang, orang tua mengalami. Besok begini, persisnya begini, pola pikirnya begini, ada di pemerintahan. Oh orang lain tidak usah kasih jabatan begini. Begini saya besok masuk, kalau itu saya masuk ke ini, lain sudah. Begini orang lain bilang orang dua ini tidak usah kasih. Ini bagaimana kita mau bangun juga? Tuhan bilang kamu harus damai, tapi dalam tugas teman-teman orang tua sudah masuk dalam pemerintahan, tapi belum ada kedamaian. Kalau
Kita belum ada kedamaian. Kalau begini kita ini suku Isme, marga Isme, kau daerah ini, kau begini. Bagaimana kita mau bawa kedamaian di duga? Jadi itu adalah tanggung jawab kita. Itu persis pola pikir orang tua. Sekarang itu kita beda ya. Kita beda. Kita membawa perubahan itu harus beda. Polanya beda. Supaya orang tua melihat senang ini begini gitu. Jadi kita mau kedamaian itu bukan besar-besar apa yang kita bawa baru ini. Cara-cara yang kecil-kecil apa yang kau lakukan itu menjadi dasar untuk membawa kedamaian ke depan yang lebih baik. Oke, mungkin saya bicara banyak lain-lain ini kayaknya ini tidak enak. Begitu. Terima kasih banyak. Wah. Terima kasih. Sambutan yang kedua, Badan Pengurus APBN, dalam hal ini Kakanda, kami telenggeng dengan kasih kami persilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terutama kami semua patut mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini saya dengan saudara-saudari, Bapak Ibu hadir di tempat ini. Bahkan juga kita masih hidup sampai detik ini. Itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semuanya karena anugerah cinta kasih daripada Tuhan sehingga kita bisa ada. Kita berikan apa untuk Tuhan? Wah, terima kasih Tuhan. Tuhan luar biasa. Yang berikut yang saya hormati Badan Pengurus APBN, Ibu Sekretaris, Ibu Bendahara, dan yang saya hormati juga seluruh DPO yang saya hormati, dan yang saya hormati Kepala Menteri Agama dan jajarannya, dan yang saya hormati juga Kepala Menteri Pendidikan dan Pelatihan dan jajarannya, dan yang saya hormati juga Kepala Menteri Minat dan Bakat dan jajarannya, dan yang saya hormati juga Kepala Menteri Kesek dan jajarannya, dan yang saya hormati juga Kepala Menteri Humas dan Keamanan dan jajarannya. Dan yang saya hormati juga seluruh lapisan ketua-ketua ikatan atau himpunan yang telah hadir dalam ibadah ini. Dan yang saya hormati juga seluruh para undangan dan simpatisan yang telah hadir. Dan yang saya hormati juga Bapak Pendeta Pak Robert Skow MTH yang telah membuka atau melengkapi semua kegiatan kita hari ini. Kita berikan aplaus untuk Bapak. Wah. Dan yang saya hormati juga seluruh tua-tua saya atau senioritas dan seluruh lapisan di Universitas APBN yang telah hadir. Wah, negam tabi wow, kinona wah, hormat, dua.
Ya, yang menjadi sambutan saya yang terkesan, yang paling pertama yaitu kepada Menteri Agama. Kita berikan apresiasi yang kesekian kali ini. Luar biasa. Saya tidak terpikirkan atau tidak ada bayangan yang ada dalam suatu pikiran untuk kegiatan semacam ini kita adakan di tempat yang indah ini. Tapi luar biasa, walaupun Menteri Agama itu terdiri dari kepala, wakil kepala, dan 3 staf. 5 orang ini tapi luar biasa. Hasil kerja keras mereka, usaha mereka, melengkapi semua yang tadi sudah diceritakan itu luar biasa. Kita berikan aplaus lagi, hormat. Wah, saya senang sekali memiliki kalian dan tetap pada posisi. Kemudian yang menjadi kesan kedua yaitu mungkin tadi untuk kondisi apapun yang ada di lapangan atau daerah kita sudah disampaikan oleh DPO atau guru saya tadi. Jadi saya lebih ke Injil, karena hari ini adalah ulang tahun Injil yang kita adakan. Jadi kesan saya yang kedua yaitu luar biasa penginjil-penginjil terbaik yang telah masuk di tanah Papua dan umumnya Indonesia. Terkhusus untuk Bapak Duga Mende dan timnya yang telah menyelamatkan manusia-manusia Duga. Salah satunya saya yang ada berdiri di depan ini. Tanpa beliau dan tim, saya tidak mungkin ada di sini. Tanpa mereka juga saya tidak mungkin mengenal Injil. Saya tidak mungkin mengenal pendidikan. Bahkan juga saya tidak mungkin mengenal siapapun yang hadir di tempat ini. Saling kenal, apalagi tidak mungkin saya dan kita adakan ibadah tanpa Injil. Tapi luar biasa, Bapak Duga Mende dan tim-tim misi yang lain yang masuk di seluruh tanah Indonesia, sehingga dari Injil itu membuka jalan untuk kita semua bisa saling kenal, bisa saling berbagi firman, bisa saling bekerja sama untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Maka oleh sebab itu saya secara pribadi sangat hormat dan bangga kepada bapak-bapak penginjil dari Pulau Jawa sampai dengan pulau yang paling timur yaitu Papua. Dan dari semua dedikasi atau budi yang mereka berikan kepada kita, yang menjadi pertanyaan saya dengan kita untuk membalas dedikasi mereka, anak-anak muda sekarang, apa yang harus kita lakukan? Itu menjadi pertanyaan untuk kita semua. Selain balas budi, salah satunya kita melakukan ibadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu yang saya kira paling berharga untuk membalas cinta kasih dari orang-orang tua yang telah menginjili tanah kita ini. Oleh sebab itu, kawan-kawan yang ada di STT Jafrai, bahkan ada di luar dari STT Jafrai yang mungkin punya background masing-masing, ada yang kuliah di teknik, ada yang kuliah di kesehatan, ada yang di politik dan lain-lain. Jangan beralasan karena punya backgroundnya beda. Itu saya minta tolong. Jangan beralasan karena background kita berbeda. Kita bisa kembali ke sejarah. Murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka tidak berlatar belakang dari teologi.
yang kita kenal mereka menyebarkan Injil sampai ke seluruh dunia, sampai kita juga hari ini kita memperingati ulang tahunnya. Jadi jangan beralasan karena kita mungkin berlatar belakang dari kesehatan tadi, politik tadi. Tapi kalau memang benar kita ini adalah anak-anak Kristus atau pasukan Kristus, berarti iya, menjadi tanggung jawab besar untuk menyampaikan atau memperpanjangkan tangan visi atau misi mereka ini kepada siapapun saudara-saudara kita yang ada di pelosok daerah dimanapun mereka berada, atau bila perlu tetangga kita yang paling dekat. Itu yang harus kita lakukan. Jadi dari Injil ini yang menjadi kesan dan pesan saya itu yang kedua, kemudian kesan yang ketiga tidak kalah pentingnya juga, yaitu saya sangat mengucap syukur dan merasa senang sekali saya ada di organisasi APBN. Terima kasih. Luar biasa kakak-kakak saya atau seluruh anggota APBN, kader-kader terbaik yang datang itu pun menjadi satu warna, artinya menjadi satu ide, satu konsep yang sudah didirikan oleh tua-tua kita itu pun yang dilakukan, dan hasil dari kesatuan persatuan itu sehingga kita sudah lalui beberapa kegiatan yang kita sudah lalui bersama itu, dan juga hari ini kegiatan ini bisa kita lakukan itu semuanya dari wujud kesatuan itu. Maka oleh sebab itu terima kasih senior-seniorku, terima kasih junioritasku, terima kasih juga mahasiswa dan pelajar juga. Wah. Saya bangga dan senang memiliki kalian semua. Terima kasih. Wah, Tuhan memberkati. Dan dari semua itu saya hanya mau pesan bahwa mungkin selebihnya sudah disampaikan oleh guru saya yang tadi. Jadi yang perlu kita mempertajam dan mempertahankan yaitu kesatuan. Karena apapun yang terjadi di lapangan atau daerah kita itu butuh hanya kesatuan. Dari kesatuan itu apapun yang kita pikirkan selesai cepat. Tapi kalau satu orang saya itu akan susah, lama prosesnya. Maka oleh sebab itu saya mintanya kesatuan. Kita sama-sama belajar. Apapun yang kita mau belajar, kita datang jauh-jauh, meninggalkan orang tua. Kita ambil semua untuk pengetahuan apapun yang kita mau belajar. Saya sudah ambil kembali lagi ke daerah asal kita. Jangan bongkar barisan dari ini, tapi ini yang akan kita tanamkan lagi di sana. Mungkin itu yang menjadi terakhir. Terima kasih lagi. Wah. Terima kasih. Saya kembali. Angka rumah yang keempat, ibadah inti. Untuk itu kami kasih persilakan petugas.
latar belakang. Pada umumnya masyarakat pegunungan Papua, kehidupan sebelum masuk Injil, peran suku penyembahan berhala tidak bisa dari kampung lain ke kampung lain, khususnya suku Duga yang mendiami dataran tinggi 1.500 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut, luas wilayah 2.180 meter persegi. Mereka suku Duga melakukan perang antara kampung karena masalah tanah, hutan, dan perebutan perempuan dari kampung lain. Suatu hari ada sekelompok perempuan dari satu kampung pergi ke kebun gali ubi-ubian. Setelah mereka gali ubi-ubian, mereka pun pulang. Dalam perjalanan diadang oleh seorang laki-laki dan perempuan satu di antara mereka bawa pulang ke rumah untuk jadikan istrinya. Perempuan lain pun pulang melapor orang tua dan keluarga mereka bahwa teman mereka dibunuh. Maka pihak korban pun datang membunuh laki-laki yang bawa perempuan itu. Dari kepala suku dari pihak sebelah mendengar anggota mereka korban jiwa, dan mereka mulai berbicara dengan anggotanya untuk balas dendam ke kampung sebelah. Dan kepala suku mengarahkan untuk anggotanya balas dendam. Langsung mereka terangkat untuk balas dendam. Perang pun berlangsung. Dari kampung sebelah telah menewaskan 1 orang dan pihak sebelah korban 1, pihak sebelah korban 1. Dan mereka pun kembali mundur karena ada korban 2 korban. Dan mulai saat itu kepala suku dari kampung sebelah dan kampung sebelah mulai berpikir bagaimana mendamaikan untuk perang suku itu tersebut. Dan mereka pun menyanyikan anggotanya mereka untuk bagaimana mendamaikan mereka. Dan kepala suku, kedua kepala suku untuk negosiasi bagaimana damaikan perang suku berlangsung. Dan mereka berdiskusi bahwa ambil keputusan hasil itu sudah cukup 2 orang yang korban
tetapi kedua kepala suku berkata aman dan anggota pun mendengar apa yang ambil keputusan oleh kepala suku. Inilah situasi kondisi sebelum masuk Injil di tanah Dugama, kehidupan masyarakat di sana. Pada tahun 1963 konferensi CMA di Jayapura, pada saat itu Paderbil memutuskan terjun dalam misi penginjilan terhadap suku Duga. Dan Paderbil berangkat dari Italipa ke Ila dengan pesawat, dan dari Ila melanjutkan perjalanan kaki ke Duga. Terhitung mulai penetapan bersama istrinya Marie, Yosef, dan anak yang terkasihnya. Mereka sampai di Duga tanggal 31 Oktober 1963. Pada esok harinya ia beralih profesi dari seorang buruh menjadi pendeta karena situasi ada di lapangan. Kasih dan sayang terhadap kemanusiaan suku Duga di sana selama ia berkarir di Mapeduma. Duga membawa sebuah transformasi perubahan di tanah Duga karena seorang sosok yang multi talenta dan mampu membidangi semua sisi kehidupan manusia. Dengan bekal menjunjung tinggi nilai kemanusiaannya, akhirnya dia berfokus pada pendidikan dan pelayanan penginjilan di tanah Dugama. Pada waktu itu ditemani oleh istrinya yang tercinta, ia membuka sekolah pemberan Santan Urung, sekolah persediaan Alkitab. Di tengah kesibukan pelayanan di Mapeduma, akhirnya ia mendatangkan beberapa tenaga misionaris yang membidangi kesehatan, administrasi, dan guru. Karyanya tak sampai di situ. Sesuai menjalankan misi mulia itu, ia mulai menyuruh di seluruh tanah Duga. Dengan membangun sekolah dasar SD YPPGI, mempersiapkan kader-kader kesehatan yang andal untuk menempatkan di setiap kampung di Duga. Melihat semua jasa yang dibuatnya itu di setiap rumah milik warga Duga, di sepanjang tulisan dalam bahasa daerah Duga Mende, artinya milik orang Duga. Masyarakat di Duga memanjangkan tulisan itu karena mereka merasa terharu dengan pelayanannya, serta dianggap sudah menjadi bagian dari orang Duga, sebab pelayanan yang diberikannya sungguh-sungguh dilaksanakan rasa cinta dan kasih sayang kepada suku Duga. Paderbil menyiapkan orang asli Duga yang telah dididik
dibina untuk menjadi pembawa terang serta perubahan di tanah Dugama. Dalam penginjilan kami persiapkan putra-putra terbaik di daerah Duga seperti Ajola Kuboya disiapkan sebagai pendeta penyerma bahasa Duga. Nami Yewan Dimbo disiapkan sebagai penerima Injil dan baptis di Geselema. Mengandalkan Darius Lokbere sebagai penerus penginjilan di tanah Dugama. Dia juga mempersiapkan orang-orang Duga untuk membuka lapangan terbang di Jigi dan Buah. Akan tetapi mendapat tantangan, terpaksa mereka membuka lapangan terbang di Mapeduma. Di awal kedatangannya, Father Bill membangun lapangan terbang Mapeduma, kemudian membangun rumah untuk tenaga misionaris yang datang membantu dalam pelayanannya. Father Bill mendirikan sekolah teologi persiapan dan sekolah teologi Sion Mapeduma. Lulusannya akan dikirim melanjutkan pendidikan. Sebagian diutus mengembangkan pelayanan penginjilan di kampung-kampung tanah Dugama. Mary Howe bahkan menjermakan Injil dalam bahasa Duga dan mendetaknya. Selain itu di ranah religius dan pendidikan, Father Bill juga mendirikan klinik untuk pelayanan kesehatan. Toes bahkan bisa dikandarkan beberapa menteri kesehatan orang asli Duga. Atas semua jasa pelayanan penginjilan, itulah Father Bill tak hanya dihormati tapi dicintai oleh masyarakat Duga. Father Bill telah menjadi milik suku Duga melalui panggilan dan pelayanan, maka dipanggil Duga Mendet orang Duga. Sementara Elfrida Toes yang istrinya telah meninggal di Mapeduma diberi nama Duga, artinya perempuan Duga. Elfrida kemudian menjadi nama rumah sakit daerah di Kenyam, ibu kota Kabupaten Duga. Dan itu situasi bagaimana Injil masuk di tanah Dugama dan sampai saat ini. Dan situasi untuk saat ini yang tadi disampaikan oleh DPO dari tanggal 1 Desember tahun 2018 sampai saat ini terus terjadi penembakan antara TNI Polri dan TPN OPM. Itu mengakibatkan masyarakat, orang tua yang ada di sana, mereka hidup tidak seperti yang dulu. Mereka pergi mengungsi beberapa kabupaten yang lainnya. Di sekitarnya ada Laniaya, Wamena, Yaukimo, dan lainnya. Ini drama singkat kami, dan untuk beberapa waktu yang di depan ini kami minta Bapak Ibu para undangan, Bapak Ibu Gembala, tunduk kepala, tutup mata. Mari kita mengambilkan waktu untuk berdoa pemulihan kota Duga, orang-orang, keluarga, bahkan mahasiswa Duga yang ada di kota studi Makassar. Melalui Injil sudah diberitakan, sudah diterang, tetapi situasi saat ini orang tua mereka, keluarga mereka tidak aman, tidak hidup di tempat tinggalnya mereka.
Kita berdoa. Bapa kami di surga, untuk kesempatan malam hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan dan melihat dari drama singkat ini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, dan termasuk suku Duga. Pada kesempatan malam hari ini kita merayakan 61 tahun yang lalu misionaris pergi ke sana untuk pelayanan, dan orang tua kami sudah mendengar. Dan saat ini Tuhan, dari sejak 2018 sampai dengan 2024 ini terjadi kontak senjata, terjadi